Mataram kelas 1A kemarin. Hal itu terjadi ketika pengadilan menghadirkan AKP Taufan Yanuar sebagai saksi. Dalam berita acara pemeriksaan, Gatot menyebutkan kalau narkoba yang dimilikinya didapat dari AKP Taufan Yanuar. Saksi yang bersaksi di bawah sumpah itu kemudian dicecar hakim dengan pertanyaan, apakah benar pernah memberikan narkoba kepada Gatot? Saksi menjawab tegas kalau dirinya tak pernah memberikan narkoba kepada Gatot. Saksi bahkan mengaku tak terlalu akrab dengan Gatot dan hanya bertemu sebanyak 2 kali. Jawaban-jawaban saksi membuat emosi Gatot nampak meninggi. Ketika diberi kesempatan oleh hakim untuk bertanya kepada saksi, Gatot mengingatkan saksi agar berkata jujur. Saya mau bertanya, apakah saudara saksi masih sayang kepada saya? Cuma bertanya. Saya tidak ada hubungan apa-apa pada beliau. Iya. Terima kasih kalau begitu. Saudara saksi di mana pertama kali ketemu dengan saya? Di Sukabumi. Di mana alamatnya Sukabumi? Saya lupa. Karena bukan di Sukabumi, di Jakarta. Indah. Gatot juga menegaskan kalau narkoba yang dimilikinya berasal dari saksi, tepatnya 2 bulan sebelum Gatot dicokok polisi. Namun pernyataan Gatot tersebut dibantah keras oleh saksi. Saudara juga ada membantah pernah memberi narkoba kepada saudara supaya dilakukan. Tidak benar. Yang benar? Yang benar sesuai dengan yang di BAP saya. Bahwa narkoba yang saudara punya itu dari dia. Iya. Itu yang benar. Iya. Kapan dikasihkan? Sekitar 2 bulan sebelum kejadian. Usai sidang, saksi AKP Taufan Yanuar langsung menghindar dari kejaran awak media. Sedangkan Gatot menyindir saksi telah bersaksi palsu di persidangan. Jangankan orang lain, kadang-kadang saudara sendiri aja tidak mengakui saudara, kan itu wajar-wajar saja. Gatot menyatakan kalau antara dirinya dengan saksi mempunyai hubungan yang sangat dekat, bahkan sudah seperti saudara sendiri. Tidak seperti saksi yang mengaku hanya bertemu 2 kali dengan Gatot, Gatot justru mengaku telah tak terhitung lagi pertemuannya dengan saksi karena begitu seringnya. Nanti kita buktikan mana yang benar ya. Benar tidak? Tidak benar. Berapa kali ketemu? Sering tidak terhitung. Tidak terhitung. Karena hubungan saya dekat. Dekat betul. Dekat betul. Keterangan antara saksi dan terdakwa bertolak belakang dan tugas persidangan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Saksi mengatakan tidak kenal secara akrab dengan terdakwa, tetapi justru sebaliknya terdakwa mengatakan kenal baik, hubungannya malah sangat dekat seperti ayah dan anak ya. Tapi mana yang benar kan perlu kita buktikan dulu ya. Beliau dihadirkan karena dalam pemeriksaan penyidikan di kepolisian pada saat itu masih statusnya tersangka. Tersangka menyebutkan bahwa asal muasal narkoba berasal dari saksi. Saksi membantah bahwa pernah melakukan menyerahkan narkoba kepada terdakwa Gatot. Bagi banyak terpidana, penjara adalah tempat di mana hidup mereka berubah 180 derajat. Hal ini berlaku pula bagi terpidana 10 tahun kasus korupsi dan suap Wisma Atlet Angelina Sondak. Memulai hukuman tak lama setelah ditinggal mati suaminya Adji Masaid, rentetan kepahitan seakan enggan berpaling darinya. Perempuan yang disapa Angie ini harus meninggalkan Kianu Jabar Masaid selain menyerahkan Zahwa dan Alia, 2 putri almarhum Adji, untuk diasuh oleh Reza Artamevia, ibu kandung mereka. Angie pun kembali menelan ludah saat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Kasasi justru menambah hukumannya. Peristiwa pahit terakhir adalah tertangkapnya AKBP Protoseno pada pertengahan November 2016. Pria yang disebut-sebut sudah menjadi suami sirinya ini tertangkap akibat kasus suap korupsi cetak sawah. Peristiwa terakhir itu membuat dunia Angie gelap dan runtuh. Aduh sedih, pasti sedih banget ya. Artinya itu tuh pasti yang kalau udah orang pada tidur baru aku nangis. Karena kalau nggak malu, ya kan. Setelah almarhum meninggal lah, itu kan rasanya kok ada aja.
Rentetan peristiwa pahit itu pun mengubah Angie menjadi orang yang lebih religius. Kehidupan sehari-hari di balik jeruji besi dipakai Angie dengan banyak kegiatan ibadah. Untunglah Keanu dan 2 putri sambungnya rutin menjenguk perempuan kelahiran Australia 28 Desember 1977 ini. Keanu datang Senin Kemis. Kalau cerita Keanu ya mungkin karena dia laki-laki ya, agak cuek. Tapi kata neninya setiap malam habis sholat maghrib itu pasti dia doain maminya. Ya Allah biar mami cepat pulang. Ya Allah itu aja udah bikin kita terenyuh kan, artinya ya Allah anakku tiap hari doain aku gitu kan. Melihat anak lelaki buah cintanya dengan mendiang Ajima Said tumbuh dengan baik, Angie tentu saja bahagia. Hal lain dirasakan saat mengingat 2 anak perempuan sambungnya, yakni Zahwa dan Alia. Meski mereka berdua kini tinggal bersama Reza Artamevia, ibu kandungnya, Angie merasa khawatir mengingat pergaulan zaman sekarang. Saya hanya bisa selalu kalau Alia datang ke sini gitu sama, hati-hati ya Allah gitu kan. Udah sih pakai kerudung gitu kan. Pasti juga dibercandain sama mereka. Udah sih mam, nanti aja kalau udah agak tuaan gitu kan. Ya karena pertama ini wajib sesungguhnya, kalau bagi mereka yang sudah memahami kan ini wajib. Kemudian kan kedua kan untuk menjaga diri kita. Tapi kan pandangan dunia kan pasti berbeda, apalagi Alia ngerasa mungkin nggak fashion lah gitu kan. Terus ya begitulah namanya pemikiran anak-anak remaja ya. Nah, tapi saya berusaha gitu loh, Alia, itu Zahwa, ingat Papa Aji gitu kan. Karena kan yang diinginkan oleh Papa Aji sekarang hanyalah doa dari anak-anak yang soleh dan soleha. Sebagai ibu, Angie pantas khawatir dengan 2 putri sambungnya. Apalagi Zahwa dan Alia sejatinya menjadi tanggung jawab dirinya sepeninggal almarhum Ajima Said. Namun karena ia sendiri tengah menjalani hukuman, ia pun cuma bisa mengingatkan mereka agar menjadi anak-anak yang soleh. Nah, saya juga berusaha ngingetin anak-anakku yang perempuan ini agar supaya soleha. Karena kalau enggak kasihan Papa Aji. Yang pasti jangan pernah ninggalin sholat. Tuh. Kemudian ayo dong ngaji gitu kan. Mami aja yang bener-bener dulu buta, nggak bisa baca Al-Quran. Kalau emang sudah ada niat, insya Allah. Obat hati ada 5 perkaranya. Ketika isu orang ketiga hadir di tengah mereka, keduanya pun saling menuduh dan membela. Jika sang istri mengaku memiliki bukti yang jelas, Andika justru mengakui jika laki-laki wajar menyukai seorang perempuan. Gara-gara ya ada orang ketiga. Ketika gua janji sama Tuhan, sama mengharapkan kasus ini segera diproses dan keadilan berpihak pada Hairunisa. Ya kelihatannya sih saya nggak terima. Kenapa sih Pak? Karena sudah sering berulang kali, bukan sekali ini aja, sudah sering kali. sebelumnya juga Iya.